Percaya nggak sih lo kalau yang buat nama Jack the Ripper itu melegenda bukan hanya karena kasusnya sendiri, tapi ada pihak lain yang berperan besar atas viralnya kasus Jack the Ripper. Siapakah mereka? Halo Curious Citizen, perkenalkan gua Rehan. Untuk video pertama ini, gua akan menceritakan tentang serial killer yang sangat terkenal di Victorian era, yaitu Jack the Ripper. Pada tahun 1888, di antara bulan Agustus sampai November, di daerah distrik Whitechapel. Nah, distrik Whitechapel ini adalah kawasan yang kumuh, miskin, dan banyak sekali kasus kriminal. Tepatnya dia berada di kota London atau yang biasa disebut dengan East End of London. Telah terjadi kasus pembunuhan berantai dengan cara pembunuhan yang sadis, kejam, dan mengerikan, disertai mutilasi dan pengambilan organ-organ tubuh. Targetnya perempuan pekerja seks komersial atau yang biasa kita sebut dengan prostitut. Ada 5 korban yang diakui atau yang dikenal sebagai The Canonical Five, walaupun beberapa ahli berpendapat bahwa jumlah korban sebenarnya mungkin lebih banyak. Inilah nama-nama The Canonical Five. Korban pertama, Mary Ann Nichols. Korban pertama yang diakui dalam rangkaian pembunuhan ini bernama Mary Ann Nichols. Nichols dikenal sebagai wanita penghibur dan sering ditemukan di jalan-jalan Whitechapel. Jasadnya ditemukan pada tanggal 31 Agustus 1888. Tempat ditemukannya berada di Buck Road yang kini dikenal sebagai Durward Street, Whitechapel. Jasad Mary Ann Nichols ditemukan dengan luka sayatan di tenggorokan dan luka di perut hingga lukanya menganga dan beberapa luka tusukan. Korban kedua, Annette Chapman. Korban kedua bernama Annette Chapman. Tanggal kematiannya adalah 8 September 1888. Tempat ditemukannya berada di 29 Hanbury Street, Spitalfield. Chapman juga mengalami luka sayatan di tenggorokan dan mutilasi serius di bagian perut. Sebagian organ dalamnya diambil termasuk rahimnya. Kondisi tubuh Chapman menunjukkan pembunuhan yang lebih brutal daripada Nichols. Dan menunjukkan juga pelaku mungkin memiliki pengetahuan dasar tentang anatomi tubuh manusia. Setelah penemuan korban kedua, tepatnya pada tanggal 27 September 1888, The Central News Agency atau surat kabar di London menerima sebuah surat dengan sapaan pembuka Dear Boss. Di dalam surat tersebut, penulis mengklaim sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan brutal di Whitechapel. Ia mengejek polisi atas kegagalan mereka dalam menangkapnya, bersumpah untuk melancarkan pembunuhan selanjutnya. Ia juga bersumpah untuk memotong dan menyerahkan telinga korban berikutnya ke polisi. Penulis menggunakan bahasa yang cukup santai dan penuh ejekan, seakan-akan ia menikmati teror yang sedang ia ciptakan. Surat Dear Boss ini ditandatangani oleh Jack the Ripper. Inilah yang menjadi awal mula nama Jack the Ripper muncul dan digunakan dalam penyebutan untuk si pembunuh Whitechapel, yang pada akhirnya dikenal luas oleh dunia. Namun, keaslian surat ini masih diragukan. Korban ketiga, Elizabeth Stride. Korban ketiga bernama Elizabeth Stride. Pada tanggal 30 September 1888, telah terjadi pembunuhan ganda atau 2 pembunuhan dalam satu malam. Tempat ditemukannya di Dutfield Yard, Berners Street, atau kini dikenal dengan Henrique Street, Whitechapel. Elizabeth Stride ditemukan dengan luka sayatan di tenggorokan, tetapi tanpa mutilasi lebih lanjut pada tubuhnya. Banyak yang percaya bahwa pelaku mungkin terganggu atau terpaksa pergi sebelum sempat melakukan mutilasi. Korban keempat, Catherine Eddowes.
Korban keempat bernama Catherine Eddowes. Tempat ditemukannya di Mitre Square, City of London. Pembunuhan Eddowes terjadi hanya sekitar 45 menit setelah pembunuhan Elizabeth Stride. Eddowes ditemukan dengan luka sayatan di tenggorokan, perutnya sobek, dan organ-organ dalamnya diambil, termasuk bagian ginjal. Wajahnya juga dimutilasi, dan lokasi pembunuhan Eddowes berada di luar wilayah Whitechapel, membuat polisi percaya bahwa pelaku memiliki kebebasan bergerak di dalam kota. Nah, kalau kita ingat surat Dirbos tadi, yang mana awalnya surat tersebut dianggap hoaks, namun setelah korban Catherine Eddowes ini ditemukan dengan bagian telinga yang hilang, polisi mulai mempertimbangkan bahwa surat ini mungkin saja asli. Atau mungkin juga hal ini dilakukan pembunuh dengan tujuan memperumit kasus ini sendiri. Selama serangkaian pembunuhan, polisi, pers, dan masyarakat umum menerima banyak surat yang mengaku berasal dari pembunuh Whitechapel. Selain surat Dirbos, muncul sebuah surat lain berjudul From Hell yang mendapatkan pertimbangan serius mengenai keasliannya. Surat ini ditulis oleh orang yang mengklaim sebagai pembunuh berantai, yaitu Jack the Ripper. Korban kelima, Mary Jane Kelly. Korban terakhir atau korban kelima yang bernama Mary Jane Kelly yang meninggal pada tanggal 9 November 1888. Tempat ditemukannya di 13 Miller's Court of Dorset Street, Spitalfield. Mary Jane Kelly adalah korban terakhir yang mengalami mutilasi paling mengerikan. Tubuh Kelly hampir tidak dapat dikenali karena mutilasi ekstrim pada wajah, perut, dan organ-organ tubuhnya juga diambil, termasuk jantungnya. Kelly menjadi satu-satunya korban Jack the Ripper yang dibunuh di dalam ruangan, yaitu di apartemennya. Ketika detektif menemukan jasadnya, seorang fotografer langsung dikirim ke lokasi kejadian untuk mengambil foto, yang kemudian menjadi satu-satunya foto TKP dari Jack the Ripper yang berhasil diambil. Berdasarkan foto TKP tersebut, pada tahun 2019 tim dari Staffordshire University yang dipimpin oleh Dr. Martin Graff merekonstruksi dan membuat replika fisik kamar Mary Jane Kelly dalam model digital 3D. Penemuan ini menunjukkan bahwa saat pembunuhan terjadi, di ruangan tersebut tidak ada tanda-tanda bahwa Jack the Ripper memaksa masuk dan tidak terdapat kerusakan apapun, termasuk pada pintu maupun jendela. Bahkan polisi harus menggunakan kapak untuk membongkar pintu masuk ke kamar Mary Jane Kelly. Diduga Jack the Ripper memang diundang masuk ke kamar tersebut. Ia juga tidak terlihat terburu-buru dalam menjalankan aksinya. Serangkaian pembunuhan Jack the Ripper berakhir setelah pembunuhan Mary Jane Kelly pada November 1888. Meskipun ada pembunuhan lain yang terkait, namun tidak ada kejadian mencolok seperti sebelumnya. Pihak berwenang telah melakukan upaya untuk menangkap Jack the Ripper. Tetapi tidak seorang pun bisa mengungkapkan identitas Jack the Ripper yang sebenarnya. Dan kasusnya tetap menjadi misteri sampai saat ini. Dalam kasus Jack the Ripper, beragam spekulasi dan teori konspirasi bermunculan. Seperti misalnya beberapa sumber berspekulasi bahwa Jack adalah seorang yang berprofesi sebagai dokter karena hasil mutilasi atau pemotongan bagian tubuh korban begitu presisi, seakan menunjukkan bahwa si pembunuh memiliki pengetahuan tentang anatomi tubuh manusia. Ada juga yang beranggapan bahwa ia adalah tukang daging atau the butcher, karena luka-luka pada korban menunjukkan keterampilan dalam memotong, di mana tukang daging sering bekerja dengan pisau tajam. Selain itu, area Whitechapel memiliki banyak tukang daging karena merupakan distrik pekerja. Selain itu, ada juga dugaan kalau Jack the Ripper adalah tukang cukur atau barber. Karena tukang cukur di era Victoria sering dilatih juga sebagai pemotong darah atau yang disebut sebagai blood leather, dan memiliki keterampilan dasar dalam pembedahan.
Pekerjaan mereka melibatkan alat tajam seperti pisau cukur. Ada juga spekulasi bahwa Jack the Ripper adalah tentara karena tentara memiliki pelatihan menggunakan pisau dan pengalaman dalam situasi kekerasan. Dan dugaan terakhir, Jack the Ripper mungkin juga adalah orang dengan gangguan mental karena kekejaman dan mutilasi yang terjadi menunjukkan kemungkinan pelaku memiliki masalah psikologis berat. Pokoknya banyak deh spekulasi tentang siapa sosok Jack the Ripper ini. Dan di antara suspek-suspek yang dicurigai sebagai Jack the Ripper, ada 5 suspek potensial. Dan mereka adalah: suspek pertama, Joseph Bernard. Suspek pertama bernama Joseph Bernard. Ia bekerja sebagai penjual ikan atau fish porter di Billingsgate Market. Ia bertemu Mary Jane Kelly sekitar April 1887 dan mereka hidup bersama di kamar kecil di Miller's Court. Alasan si Bernard ini dijadikan tersangka karena ia memiliki hubungan emosional dan fisik yang kuat dengan Mary Jane Kelly. Hubungan mereka memburuk sekitar beberapa minggu sebelum pembunuhan Kelly. Bernard dikatakan meninggalkan Kelly karena dia kembali menerima tamu pria di rumah mereka, yang membuatnya marah ya, karena seperti yang kita tahu kalau Mary Jane Kelly adalah seorang pekerja prostitut. Spekulasi menyebutkan bahwa Bernard ingin memaksa Kelly keluar dari pekerjaannya sebagai prostitut. Karena itulah dia diduga membunuh wanita lain di Whitechapel untuk menakut-nakuti Kelly agar meninggalkan pekerjaan itu. Ketika rencananya gagal, ia membunuh Kelly sebagai pelampiasan terakhir. Beberapa saksi mata menyebutkan bahwa mereka melihat pria yang mirip dengan Bernard di lokasi yang biasanya terjadi pembunuhan Jack the Ripper. Nah, ada kritik terhadap teori Joseph Bernard sebagai Jack the Ripper. Yang pertama, tidak ada bukti langsung yang mengaitkan Bernard dengan pembunuhan tersebut dan tidak ditemukan senjata, pakaian berdarah, atau barang bukti lainnya. Banyak yang berpendapat bahwa Bernard tidak memiliki kepribadian sadistik dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekerasan ekstrim, sehingga dinilai tidak mungkin melakukan pembunuhan brutal. Ditambah lagi karena Bernard cukup kooperatif dalam penyelidikan yang dilakukan oleh polisi, sehingga polisi tidak menaruh kecurigaan terhadap dia. Suspek kedua, Aaron Kosminski. Suspek kedua bernama Aaron Kosminski. Ia adalah seorang imigran Yahudi Polandia yang bekerja sebagai tukang cukur dan tinggal di Whitechapel. Ia didiagnosis memiliki masalah kesehatan mental termasuk skizofrenia serta perilaku yang dianggap berbahaya oleh keluarganya, dan menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa. Alasan ia dijadikan tersangka karena ada kesaksian dari saksi mata yang bernama Squart menggambarkan seorang pria dengan ciri-ciri yang diduga mirip dengan Kosminski yang terlihat bersama korban yang bernama Catherine Eddowes. Catatan kepolisian dari Inspektur Kepala Donald Swanson dan Sir Robert Anderson, yaitu petinggi polisi pada saat itu, menyebut bahwa seseorang tersangka memiliki perawakan yang seperti orang Yahudi Polandia yang dianggap merujuk pada Kosminski. Selain itu, ada bukti DNA kontroversial pada tahun 2014. Russell Edward yang adalah seorang penulis dan Dr. Jari Louhelainen yang seorang ilmuwan forensik mengklaim bahwa bercak darah pada sebuah sel yang ditemukan di TKP pembunuhan Catherine Eddowes memiliki kecocokan DNA dengan keturunan Kosminski yang masih hidup. Namun, metode dan keakuratan temuan ini mendapat banyak kritik dari komunitas ilmiah karena potensi kontaminasi dan kualitas bukti forensik. Kritik terhadap teori Kosminski sebagai Jack the Ripper masih ada ketidakpastian besar mengenai keterlibatan Kosminski.
dan bukti-bukti yang ada masih bersifat tidak langsung sehingga banyak peneliti dan sejarawan tetap meragukan keterlibatannya sebagai pelaku utama. Suspek ketiga, Montague John Druitt. Suspek ketiga bernama Montague John Druitt. Ia adalah seorang pengacara yang juga memiliki koneksi militer yang hidup pada akhir abad ke-19 di Inggris. Berasal dari keluarga kelas menengah atas dan tidak memiliki latar belakang kriminal atau perilaku kekerasan yang diketahui. Alasan si Druitt dijadikan tersangka adalah waktu kematian yang mencurigakan. Ia ditemukan tewas di sungai Thames pada akhir Desember 1888, segera setelah pembunuhan Mary Jane Kelly, yang memunculkan dugaan ia bunuh diri setelah melakukan kejahatan tersebut. Yang kedua adalah kesehatan mental dan latar keluarga. Hal ini berdasarkan memorandum Sir Melville Macnaghten pada tahun 1894 yang mencatat kecenderungan gangguan mental Druitt. Meskipun tidak ada bukti medis langsung, disebutkan pula bahwa keluarga Druitt menunjukkan kekhawatiran atas kondisi mentalnya sebelum kematiannya. Namun, informasi ini sebagian besar bersumber dari spekulasi dan catatan yang tidak dapat diverifikasi secara langsung. Dan yang terakhir, karena lokasi dan motif. Druitt tinggal dekat Whitechapel, memungkinkan ia menjadi pelaku. Namun tidak ada bukti fisik atau saksi yang mengaitkannya dengan kejahatan dan motifnya tetap tidak jelas. Ada kritik terhadap teori Druitt sebagai Jack the Ripper. Yang pertama, banyak sejarawan skeptis terutama karena kurangnya bukti kuat yang mengaitkannya langsung dengan pembunuhan tersebut. Mayoritas bukti yang digunakan untuk mengaitkannya dengan Jack the Ripper hanya bersifat sirkumstansial atau tidak langsung. Penyelidikan lebih lanjut juga menunjukkan bahwa alasan kematiannya mungkin lebih terkait dengan masalah pribadi. Suspek keempat. Suspek keempat yang diduga sebagai Jack the Ripper bernama Chaim Himes. Ia adalah seorang pembuat cerutu yang tinggal di Whitechapel, memiliki riwayat kesehatan mental yang buruk dan sering melakukan kekerasan akibat epilepsi dan kecanduan alkohol, yang membuatnya kerap keluar masuk rumah sakit jiwa dan fasilitas perawatan. Alasan kenapa si Chaim Himes menjadi tersangka adalah yang pertama, itu adalah kondisi fisik yang konsisten dengan deskripsi saksi. Seorang peneliti yang bernama Sarah Bexharton menemukan bahwa Himes memiliki sejumlah ciri fisik yang cocok dengan deskripsi saksi mata dari pria yang terlihat bersama beberapa korban. Himes dilaporkan mengalami masalah pada lengan yang membuatnya kaku dan gaya berjalan pincang, yang sesuai dengan deskripsi saksi. Catatan medis menulis bahwa riwayat kekerasan terhadap keluarganya terkait dengan epilepsi parah dan kemarahan tak terkendali. Kondisinya memburuk pada tahun 1888 dan setelah berlaku bahaya, ia dikurung permanen di rumah sakit jiwa pada September 1889. Yang sesuai dengan akhir rangkaian pembunuhan Ripper. Ia juga memiliki keterampilan menggunakan pisau sebagai pembuat cerutu. Himes kemungkinan memiliki keterampilan dasar dalam menggunakan alat tajam yang bisa relevan dengan keterampilan Ripper dalam memutilasi. Tetapi, teori Himes sebagai Jack the Ripper masih menghadapi skeptisme. Beberapa ahli berpendapat bahwa bukti yang mengaitkan dengan kasus ini masih lemah dan lebih berbasis pada catatan medis serta laporan saksi yang tidak langsung daripada bukti forensik yang kuat. Dan juga tidak ada bukti fisik yang langsung mengaitkan Himes dengan lokasi pembunuhan. Dari banyak teori lainnya yang juga belum bisa dibuktikan secara konklusif. Suspek kelima. Teori keluarga kerajaan. Suspek terakhir yang dianggap sebagai Jack the Ripper ini berkaitan dengan konspirasi keluarga kerajaan Inggris. Alasan teori ini muncul karena yang pertama, dugaan skandal keluarga kerajaan di mana Pangeran Albert Victor, yaitu seorang Duke of Clarence yang merupakan cucu Ratu Victoria, diduga memiliki hubungan dengan seorang perempuan biasa bernama
Annie Krug. Dan mereka bahkan mungkin memiliki anak bersama. Di sini keluarga kerajaan merasa khawatir skandal tersebut akan mengancam reputasi mereka. Diduga pembunuhan dilakukan untuk menghilangkan saksi-saksi yang mengetahui hubungan tersebut. Yang kedua adalah teori royal konspirasi dan tuduhan terhadap Sir William Gould. Teori ini populer lewat buku Jack the Ripper, The Final Solution, yang ditulis oleh Stephen Knight pada tahun 1976. Menurut Knight, Sir William Gould, dokter kerajaan, konon diutus untuk melakukan pembunuhan atas perintah kerajaan untuk menghilangkan para saksi yang terlibat dengan skandal keluarga kerajaan. Namun, teori ini sangat spekulatif. Ada kritik terhadap teori ini seperti suspek-suspek sebelumnya. Yang pertama, sebagian besar sejarawan dan ahli kriminal menilai bahwa teori keterlibatan keluarga kerajaan tidak mungkin dan tidak berdasar. Dan yang kedua adalah tidak ada bukti fisik atau forensik yang mengaitkan Pangeran Albert Victor atau Sir William Gould dengan pembunuhan di Whitechapel. Selain itu, Gould mungkin sebenarnya sudah berusia lanjut dan dalam kondisi kesehatan yang menurun pada waktu itu, sehingga sulit dipercaya ia dapat melakukan pembunuhan brutal. Rekam jejak Pangeran Albert menunjukkan bahwa ia berada di tempat lain pada saat beberapa pembunuhan terjadi, sehingga teorinya semakin tidak masuk akal. Nah, seperti yang gue bilang di awal bahwa ada pihak lain yang berperan besar dalam viralnya kasus pembunuhan Jack the Ripper hingga menjadi legenda yang fenomenal. Dan mereka adalah media. Kekejaman Jack the Ripper menjadi sorotan besar media saat itu dan mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Pemberitanya pun begitu sensasional. Media massa di London, terutama surat kabar tabloid seperti Illustrated Police News, memainkan peran penting yang membangkitkan ketakutan dan ketertarikan publik. Terlebih, surat kabar sering menggunakan bahasa yang sensasional dan penuh emosi dalam melaporkan detail-detail mengerikan dari pembunuhan, termasuk mutilasi pada tubuh korban. Pemberitaan seperti demikian pun memicu rasa takut di kalangan masyarakat. Di samping itu, proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian juga terkendala karena pada masa itu teknologi forensik modern seperti DNA, sidik jari, atau analisis balistik belum ditemukan. Karena masih sangat awal, metode dan alat medis untuk kepentingan autopsi pun tidak seakurat metode modern untuk memahami pola pembunuhan atau ciri khas pelaku. Selain itu, tidak ada saksi mata yang jelas, terlebih pembunuhan dilakukan di tempat gelap dan terpencil, sehingga menyulitkan polisi menemukan bukti yang signifikan. Beberapa bukti yang ada pun sulit dianalisis secara ilmiah. Ketidakmampuan polisi untuk menangkap pelaku atau menemukan bukti yang cukup mengarah pada seorang pun akhirnya menambah ketidakpastian dalam mengungkapkan kasus ini dan mendorong publik serta media untuk mengisi kekosongan informasi dengan spekulasi. Seiring dengan pemberitaan yang terus berkembang, media massa mulai menciptakan gambaran karakter Jack the Ripper yang semakin menakutkan dan penuh misteri. Setiap pembunuhan baru yang sering disertai dengan kekerasan yang mengerikan memperkuat citra Jack the Ripper sebagai sosok yang tak terkalahkan, licik, dan mengerikan. Salah satu cara spekulasi berkembang adalah melalui surat-surat yang diklaim berasal dari pelaku, seperti surat yang sebelumnya gue ceritakan, yaitu surat Dear Boss dan From Hell. Namun banyak sejarawan dan penyelidik yang meragukan keasliannya. Mereka berpendapat bahwa surat-surat itu mungkin hanya dibuat oleh orang-orang yang ingin mendapatkan perhatian media atau bahkan jurnalis yang ingin memanipulasi opini publik.
Media semakin menekankan elemen sensasional dalam laporan mereka, serta menyebarkan foto-foto atau ilustrasi yang menggambarkan dengan detail tubuh korban dan cara pembunuhan dilakukan. Beberapa surat kabar bahkan menyewa ilustrator untuk menggambar sketsa dari Jack the Ripper, yang semakin memperburuk spekulasi dan memberikan publik gambaran tentang bagaimana sosok pelaku pembunuhan itu, meskipun tidak ada bukti yang pasti. Pembunuhan yang terjadi di daerah miskin dan kumuh seperti Whitechapel membuat warga merasa terancam oleh pembunuh yang misterius dan sulit terungkap. Media memperburuk rasa takut ini dengan menggambarkan daerah tersebut sebagai tempat yang penuh dengan ancaman, di mana pelaku bisa berada di antara orang-orang yang tidak terdeteksi. Hingga saat ini, misteri Jack the Ripper masih terus menarik perhatian dan selalu menciptakan ruang untuk dugaan ataupun teori konspirasi baru. Dari suspek-suspek yang tadi gue ceritakan, menurut kalian siapa nih yang memiliki kemungkinan paling kuat kalau dia adalah Jack the Ripper? Gue kasih waktu 5 detik buat kalian komen di bawah ini. Udah? Nah, kalau menurut tim Curiosity, suspek Jack the Ripper yang paling potensial adalah Aaron Kosminski. Karena yang pertama itu adalah ada bukti DNA yang mengarah ke Aaron Kosminski, dan ini adalah temuan yang paling baru dengan teknologi paling mutakhir, di mana ada bercak darah pada sel yang ditemukan di TKP korban. Dan DNA pada darah tersebut cocok dengan keturunan Aaron Kosminski. Selain itu, profil kepribadian Aaron Kosminski, di mana dia merupakan penderita gangguan mental yang memiliki perilaku obsesif dan kebencian terhadap wanita, itu sesuai dengan profil Jack the Ripper, yang juga diyakini memiliki kebencian mendalam terhadap wanita, terutama prostitut. Dan alasan terakhir, karena ciri-ciri fisik Kosminski paling mirip dengan deskripsi fisik tersangka. Beberapa saksi mata menggambarkan Jack the Ripper sebagai pria muda dengan penampilan khas Yahudi Timur Eropa. Ini cocok dan sesuai dengan latar belakang dan penampilan Aaron Kosminski sebagai imigran Yahudi dari Polandia. Sekian cerita gua hari ini tentang Jack the Ripper. Ya, seperti yang kita tahu, sampai sekarang pun sosok Jack the Ripper masih menjadi misteri, dan mungkin sampai kapanpun tidak akan bisa dipecahkan. Sorry kalau penyampaian dari gue ada yang kurang, dan kalau ada tambahan bisa komen aja di bawah. Kita tim Curiosity pamit undur diri, sampai ketemu di next video dengan cerita lain yang lebih menarik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. And are you curious?